Kemeriahan HUT kemerdekaan RI di wilayah kepulauan. Bulog pastikan video viral beras mengandung plastik hoax. Literasi penyiaran sehat KPID Sulut gandeng mahasiswa baru. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dalam program Kompas Manado Pagi, Jumat 15 Agustus 2025. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV Manado. Bersama saya Devis Pinontoan, inilah Kompas Manado Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang diinisiasi Kodim 1301 Sangihe Alam menggelar lomba gerak jalan antar instansi dan sekolah yang berlangsung meriah di Pelabuhan Tua Tahu Boulevard. Lomba gerak jalan diikuti peserta dari berbagai instansi dan sekolah seperti SD, SMP, serta SMA sederajat. Dengan semangat tinggi menampilkan kekompakan dan kedisiplinan serta semangat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia. Peserta tampak antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan memeriahkan kemerdekaan RI ke-80. Luar biasa, kegiatan yang diprakarsai awal oleh Bapak Dendin 13 semarak besok lagi ya Indonesia. Masih Bu, besok lagi ya. Kurang lebih 9 kegiatan yang telah disinkronkan koordinasi dengan panitia HUT kemerdekaan Indonesia di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kegiatan-kegiatan ini terkoordinir dengan sangat baik, di mana Kopimda, TNI Polri, dan sebuah kebersamaan yang sulit sebagaimana memanifestasikan makna dari tema Bersatu Berdaulat, rakyat sejahtera Indonesia maju. Termasuk ada kegiatan-kegiatan dasar. Kegiatan lomba gerak jalan ini dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan dengan semangat juang yang ada di perbatasan, tak pernah padam demi Indonesia yang dicintai bersama. Melalui lomba gerak jalan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat nasionalisme, mempererat persatuan, serta memperingati jasa para pahlawan. Tim Liputan Kompas TV Sangihe, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Polda Sulawesi Utara bersama Bulog Divisi Regional Sulut Go menggelar pasar murah dengan menjual beras SPHP. Pasar murah ini digelar untuk membantu meringankan beban masyarakat. Dalam pasar murah kali ini, Bulog menyediakan 10 ton beras untuk dijual kepada masyarakat dengan harga Rp58.000 untuk 5 kg. Total, ada sekitar 140 ton beras yang telah disalurkan kepada masyarakat. Antusiasme masyarakat terlihat dari tingginya minat pembelian beras di lokasi ini. Salah satu warga menyampaikan apresiasi atas kegiatan yang digelar oleh Polda Sulut karena dianggap sangat membantu, apalagi di tengah naiknya harga sembako saat ini. Membantu masyarakat yang kurang mampu, meringankan bagi masyarakat yang lain. Orang ini dapat 2 karung yang 5 kilo. Ya. Ibu, harapan semoga ada lagi yang begini supaya yang masyarakat yang tidak mampu lebih suka. Pasti ini sangat membantu untuk warga masyarakat yang ada, dan untuk ke depan lebih banyak lagi dilakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Prosesnya sangat mudah, hanya dengan membawa KTP, per orang bisa mendapat 2 karung beras, 5 kilo 1 karung.
Dan kegiatan seperti ini ada juga yang di masa-masa yang akan datang atau di hari-hari ke depan. Gerakan pasar murah dilaksanakan di berbagai wilayah untuk memastikan masyarakat dapat mengakses kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, terutama menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengukuhkan 60 personil pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka yang akan bertugas pada upacara bendera di hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Provinsi Sulawesi Utara nanti. Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus mengukuhkan anggota Paskibraka yang berlangsung di Wisma Negara Geraha Bumi Beringin pada Selasa pagi. Personel Paskibraka yang berjumlah 60 orang ini akan bertugas dalam upacara bendera di lapangan kantor gubernur pada tanggal 17 Agustus nanti. Mereka merupakan perwakilan dari 15 kabupaten dan kota di Sulawesi Utara yang akan mengibarkan bendera merah putih pada upacara bendera di pagi dan sore hari. Atas nama pemerintah provinsi, Bapak Gubernur, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus SP, ini Paskibraka 2025 tahun ke-80 hari ulang tahun RI ke-80 ini ada sesuatu yang spesifik dan lain dari yang lain, ini suatu terobosan baru dari Bapak Gubernur untuk melakukan baik dari pengetesan Paskibraka dan jumlahnya ditambahkan serta istilahnya pantohir, panitia penentuan akhir dilakukan langsung oleh Bapak Gubernur, disaksikan oleh Forkompimda. Kemudian hari ini dalam catatan saya ini untuk pertama kali secara lengkap Paskibraka ini diteguhkan dan diterima langsung oleh Gubernur Sulawesi Utara. Ya, perasaan saya sangat bahagia karena dapat bertugas di kantor gubernur. Ya, persiapan untuk tugas tanggal 17 apa, Dek? Ya, persiapan saya untuk tanggal 17 dengan latihan disiplin, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Dalam kesempatan ini, anggota Paskibraka mengikuti sejumlah rangkaian tradisi pengukuhan, diantaranya pemasangan tanda tulip Paskibraka dan penyematan sambuk kendit, penciuman bendera merah putih, dan pengucapan sumpah dan janji Paskibraka. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Bulog pastikan video viral beras mengandung plastik hoax akan kami hadirkan usai jedah berikut. Tetaplah bersama kami. Kembali Anda menyaksikan Kompas Manado Pagi. Saudara, beredar video viral tudingan beredarnya bantuan beras SPHP yang diduga mengandung plastik. Bulog pastikan tudingan tersebut tidak benar. Di tengah gencarnya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menggelar bantuan pangan gratis dan pasar murah, kini viral di media sosial video postingan warga di Kabupaten Minahasa Selatan yang bernarasi curiga beras SPHP Bulog mengandung plastik alias beras sintetik. Dalam video tersebut terekam seorang warga membandingkan nasi hasil olahan beras Bulog dengan nasi dari beras kilang padi. Menanggapi hal tersebut, pihak Bulog Kanwil Sulawesi Utara dan pihak terkait telah melakukan pengecekan langsung dan tidak menemukan adanya beras plastik atau sintetis. Saya menyampaikan bahwa berita tersebut itu tidak benar dan kami sudah membuktikan juga dengan beberapa penyelenggaraan. Kami juga sudah buktikan juga dengan beras yang ada, itu tidak benar, bahwa berita bahwa beras itu beras plastik, kami sampaikan itu tidak benar. Dan mohon agar supaya kita semua saling, ini adalah program pemerintah, ini tugasnya adalah manfaatnya untuk pemerintah, mari kita sama-sama bekerja sama agar supaya tujuan dari pemerintah ini untuk memberikan manfaat bantuan kepada masyarakat itu betul-betul bisa mereka nikmati dengan baik. Pihak Bulog juga memastikan video yang menyatakan beras Bulog mengandung plastik adalah berita bohong atau hoaks. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, meriahkan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia,
Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo bersama tim penggerak PKK dan Dekranasda menggelar Basar Kerajinan, UMKM, dan Kuliner. Kegiatan ini menjadi dukungan nyata bagi produk lokal untuk mengangkat kearifan lokal. Puluhan stand basar tersusun rapi untuk menampilkan beragam produk dan kuliner khas daerah Bolaang Mongondo. Mulai dari cemilan hingga makanan berat khas Bolaang Mongondo yang dijual di basar ini. Tidak terkecuali kerajinan tangan yang terbuat dari batok kelapa seperti gantungan kunci, asbak rokok, serta kerajinan lainnya yang terbuat dari barang bekas dan tentunya bernilai rupiah. Warga nampak sangat antusias mendatangi basar ini. Selain menikmati sajian kuliner tradisional, mereka juga membeli produk-produk lokal yang dipamerkan sebagai oleh-oleh untuk dibawa pulang. Sebagai warga atau masyarakat, kita sangat bersyukur. Apalagi dengan usaha-usaha ini termasuk salah satu cara untuk meningkatkan bagaimana masyarakat lebih sejahtera lagi. Basar ini tentunya menjadi peluang besar bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Bolaang Mongondo. Selain memperkenalkan hasil kerajinan tangan dan kuliner mereka, juga bisa dijual kepada para pengunjung. Ini sangat mendukung karena jarang-jarang tuh orang mau dapat kegiatan, mau sama-sama di kegiatan begini. Apalagi untuk Bolaang Mongondo kayaknya selama ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan UMKM. Ibu sendiri memperkenalkan produk apa dari usaha Ibu? Ada kopi tani ini dari Tudu Aop, dan ada krepek pisang. Basar ini juga tak sekedar memeriahkan perayaan kemerdekaan, akan tetapi menjadi wujud nyata dan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. UMKM ini adalah tulang punggung perekonomian yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo. Nah, lewat hasil-hasil yang kerajinan dari UMKM ini dari bahan-bahan lokal, bahan-bahan dari sumber daya alam yang ada di Bolaang Mongondo. Dan sementara ini dikembangkan. Dan mudah-mudahan ke depan hasil-hasil kerajinan dari para UMKM ini bisa mempromosikan seni budaya kearifan lokal yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondo. Di lokasi basar ini juga pengunjung disuguhkan penampilan gerak jalan para ibu-ibu PKK yang membuat suasana semakin meriah, di mana kegiatan ini akan berlangsung hingga 4 hari ke depan. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, polemik kepemilikan wilayah antara pemerintah Kota Manado dan pemerintah Kabupaten Minahasa kembali mencuat. Pemasangan tanda tapal batas wilayah oleh pemerintah Kelurahan Pal 4 Kecamatan Tikala Manado di wilayah Desa Tikela Kecamatan Tombulu Minahasa memicu reaksi dari masyarakat dan pemerintah Kabupaten Minahasa. Anggota DPRD Kabupaten Minahasa fraksi Partai Gerindra Daniel Pangemanan meninjau lokasi pemasangan tapal batas wilayah tersebut, mengecam keras tindakan sepihak dari pemerintah Kelurahan Pal 4. Pangemanan bilang tindakan tersebut cacat hukum karena tidak sesuai dengan PP nomor 22 tahun 1988 yang menyebutkan lokasi tersebut masuk pada wilayah Desa Tikela, Kecamatan Tombulu, Kabupaten Minahasa. Menurutnya, klaim sepihak tersebut berpotensi merugikan Minahasa, terutama dari sisi pendapatan daerah. Satu tindakan yang melakukan penyerobotan tanah wilayah hukum Minahasa. Ya, mungkin karena lurah tidak tahu aturan atau dia tidak tahu batasnya dan perlu harus ditinjau. Dan kami sudah berkoordinasi dengan camat, dengan kepala desa, ada Bapak Camat sini, Pak Camat Tombulu dan Kepala Desa Tikela. Dan sudah ini salah alamat. Apakah ini sebuah ada aktor yang di belakang ini atau memang sengaja untuk menyerobot tanah Minahasa? Ini Minahasa ini besar. Jadi ikut aja aturan supaya orang kalau ikut regulasi yang benar tidak menimbulkan satu keresahan masyarakat sehingga menimbulkan satu ketidakpastian hukum. Jadi kami mohon, kalaupun ada memasang pelang ini, ya silakan sukarelalah mencabut
karena mereka salah alamat untuk menempatkan batas wilayah. Kami juga merasa dari pemerintah kecamatan merasa terkejut waktu ada viral di medsos berapa oknum ASN bersama hukum tua lurah di Kelurahan Taas dan Pal 4 memasang tapal batas di wilayah Kabupaten Minahasa. Tapi kami secara hukum sudah membuat surat dari Desa Tikela ke pimpinan Dewan, dalam ini anggota DPR Minahasa, kan sudah ditindaklanjuti. Dalam hal ini dilakukan rapat dengar pendapat yang dilaksanakan minggu lalu, sehingga kami istilahnya rapat dengar pendapat itu diundang oleh Komisi 1 yang diketuai oleh Pak Dharma Palar, sehingga kami melaksanakan rapat dengar pendapat. Dan hasil kesepakatan itu mereka akan meninjau. Salah satu hasil juga rapat itu adalah harus mengembalikan batas wilayah itu sesuai PP 22 tahun 88. Diketahui permasalahan ini telah ditindaklanjuti dalam RDP di DPRD Minahasa dan akan segera dilakukan pencabutan plang tanda batas wilayah tersebut oleh pihak Satpol PP Kabupaten Minahasa. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Literasi penyiaran sehat KPID Sulut gandeng mahasiswa baru. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Manado Pagi. Saudara, bertujuan untuk edukasi masyarakat terutama generasi muda, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara melaksanakan literasi penyiaran sehat kepada ratusan mahasiswa baru di kampus Institut Agama Kristen Negeri Manado di Kalasei, Kabupaten Minahasa. Komisioner KPID Sulawesi Utara menggelar literasi penyiaran sehat bagi generasi muda pada Kamis siang dengan melibatkan ratusan mahasiswa di Aula Kampus Institut Agama Kristen Negeri Manado. Tampil sebagai pemateri adalah anggota Komisioner Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Utara, Truli Kerap, beserta 3 komisioner lainnya seperti Redi Sumual, Susanto Amisan, dan Rifan Kalalo. Dalam kegiatan tersebut, para pemateri membagikan informasi pengetahuan sekaligus tips kepada generasi muda yang merupakan peserta pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PK2MB Kampus IAKN Manado. Intinya menghimbau kepada adik-adik mahasiswa biar mereka lebih pintar memilah-milih, terutama di siaran lembaga penyiaran, tapi juga kami menghimbau untuk lebih bijak bermedia sosial. Terutama itu, jadi mereka lebih banyak kami berikan arahan dan bahkan contoh-contoh kasus yang terjadi sehingga untuk menghimbau dan menggugah semangat mereka lebih bijaksana dan juga menggugah mereka untuk kembali lebih utama nonton TV, dengerin radio daripada hanya menerima berita mentah-mentah di media sosial yang kita tidak tahu. Oke, dia bilang kejadian di tempatnya, tapi latar belakang kejadian kita tidak tahu, dan biasanya itu harus ada di lembaga-lembaga penyiaran yang sudah terseleksi dan sudah melalui wawancara dari narasumber-narasumber sehingga tayangan TV dan radio itu sudah sangat bisa dipercaya. Ada banyak hal termasuk manfaat dan juga tips-tips dalam anak-anak muda menggunakan media sosial dan dapat memilah siaran-siaran mana yang positif, terutama untuk generasi muda yang dalam posisi usia mencari jati diri. Jadi ada diberitahu juga bahwa media-media yang sehat, berita-berita yang sehat itu seperti apa, dia akurat. Melalui literasi penyiaran sehat diharapkan para mahasiswa bisa mendapatkan pemahaman yang tepat dalam menentukan siaran sehat yang penting untuk ditonton, serta mampu menjadi generasi muda yang bertanggung jawab dalam memilih dan memilah informasi dari berbagai platform yang ada, terutama di tengah perkembangan dan kemajuan digitalisasi. Di kesempatan itu juga, KPID mengajak mahasiswa agar bijaksana dalam bermedia sosial, sehingga menghindari penyebaran berita bohong atau hoaks di masyarakat. Yani Mekasingal, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Berita lainnya, Saudara, Provinsi Sulawesi Utara kini secara resmi mendapatkan izin pengolahan wilayah pertambangan rakyat
atau WPR sebesar 30 blok dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM RI. Hal ini disampaikan Gubernur Sulawesi Utara Julius Selvanus saat memberikan kuliah umum di Universitas Samratulangi Manado belum lama ini. Gubernur Julius Selvanus bilang jika satu blok sebesar 100 hektar, maka 3 blok sebesar 3.000 hektar lahan pertambangan rakyat yang resmi mendapatkan izin pengolahan dari Kementerian ESDM RI. Menurut Gubernur, kini para petambang rakyat telah memiliki perlindungan hukum dan legalitas usaha yang sah, di mana hal ini menjadi tonggak sejarah yang sebelumnya belum pernah direalisasikan. Kita mengajukan 232 blok wilayah penambangan rakyat, dan info yang saya dapat dari Dewan kemarin bahwa kita mendapat 30 blok. 30 blok Bapak Ibu, kalau satu bloknya 100 hektar kali 30 berarti ada 3.000 hektar. Bisa bayangkan dari pertambangan, kalau kita tidak maju, PAD kita nggak dapat, kemudian kita bisa mencapai pertumbuhan sampai 7%, kita copot diri aja semua nih. Ya. Benar. Kalau kita tidak bisa mengolah ini dengan baik, yang diberikan negara kepada kita, pemerintah pusat berikan banyak kepada pemerintah Sulawesi Utara, karena wilayah lain enggak sebanyak yang diberikan kepada Sulawesi Utara. Jadi bersyukurlah Sulawesi Utara. Ya. Konsep WPR sendiri akan mengatur para penambang dapat bekerja secara bebas, namun tetap bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Penambang juga diatur untuk wajib berkontribusi pada negara dengan membayar pajak daerah dan mendapatkan pengawasan dari pemerintah. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, saudara, di momen peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan keringanan pajak bagi masyarakat. Keringanan pajak ini menyasar pemilik kendaraan bermotor melalui program keringanan merah putih. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan insentif fiskal bagi masyarakat di momen kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025. Insentif tersebut berupa keringanan pajak kendaraan bermotor baik mobil maupun kendaraan roda 2 dalam program keringanan merah putih. Kepala Bapenda Sulut Jun Silangen bilang insentif fiskal ini merupakan inisiatif Gubernur Sulawesi Utara untuk membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan masih menunggak pajak kendaraan bermotor. Kebijakan insentif tersebut berlaku dalam bulan Agustus hingga September 2025. Dari keinginan Bapak Gubernur, Bapak Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Julius Selvanus SE dalam bagaimana menggerakkan perekonomian dari sisi insentif fiskal bagi para khususnya masyarakat pemilik kendaraan bermotor. Harapannya dengan pemberian keringanan ini, yaitu keringanan merah putih, masyarakat bisa lebih aktiflah dalam kegiatan di lapangan tanpa dibebani adanya tunggakan pajak atas kendaraan bermotornya dalam melakukan baik kegiatan usaha, kegiatan sehari-hari atau kegiatan kantor. Di keringanan ini kita memberikan diskon atau pengurangan pokok sebesar 50% bagi kendaraan yang menunggak. Kemudian yang bagi kendaraan yang tidak menunggak juga ada perhatian, yaitu kita memberikan pembayaran pajak yang nilainya ekuivalen dengan tahun pajak sebelumnya. Dari pantauan di kantor UPTD Samsat Manado, sejumlah warga mulai memanfaatkan keringanan pajak, baik untuk pengurusan pajak motor maupun mobil. Persiapkan itu saya kan terlambat, jadi minta keringanan. Keringanan, mereka suruh datang sini minta materai sama fotokopi KTP dengan fotokopi STNK. Ibu? Saya sudah dari pagi, sampai jam ini belum juga keluar. Masih antrian? Masih dalam antrian. Ibu, bagaimana Ibu tanggapannya dengan ada program diskon atau keringanan pajak bagi masyarakat yang diberikan? Bagi kita masyarakat sangat senang dan mendapat keringanan begini dari Gubernur, Kang. Iya. Orang senang sekali dan. Keringanan pajak yang diberikan berupa diskon 50% PKB masa pajak tahun 2024 ke bawah, diskon 12,5% PKB dan 35% option PKB masa pajak mulai 5 Januari 2025
yang tidak memiliki tunggakan di tahun-tahun sebelumnya, pembebasan denda PKB 100%, pembebasan pengenaan tarif PKB progresif, dan pembebasan denda SWDK LLJ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan tahun 2024 ke bawah. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Manado Pagi. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Saya, Devis Pinontoan, pamit undur diri. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.